warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back Lujeng Sumping di channel Asep NFS. Ya, seperti di awal video tadi, saya sekarang mau bahas tentang settingan karbu PWK yang benar-benar helikopteran parah, guys ya. Jadi ini sudah lama saya nggak nyeting iseng-iseng kayak gini, benar-benar settingan yang tidak cocok untuk digunakan sehari-hari menurut saya ya. Benar-benar hanya untuk weekend only atau mungkin balap only ya, pokoknya bukan untuk digunakan sehari-hari. Kenapa? Karena kalian denger aja suaranya kayak gini guys. Waktu ngangetin motor kayak gini, kalau kebuka soalnya kayak gini. Terus pas dipakai jalan pelan-pelan aja suaranya udah berisik banget kayak gini. Terus digas dikit cuma benar-benar tidak ramah untuk digunakan sehari-hari ya. Tapi ya kalian yang suka mungkin atau yang motornya memang bukan untuk digunakan sehari-hari, jadi weekend only atau memang bukan motor yang utama untuk kesana kemari, mungkin rekomendasi settingan ini bisa kalian tiru ya, supaya agak-agak gaya gitu ya. Soalnya kan sekarang lagi musim banget yang namanya helikopteran guys. Padahal mesin motor saya bisa kalian ketahui dari settingan karbu sebelumnya ya, mesinnya sama aja gitu-gitu aja ya. Saya cuma rubah-rubah dari settingan karbu dan paling mungkin selincar knalpot sih. Tapi hasilnya sangat jauh berbeda guys ya. Dari suara knalpot jadi lebih berisik, kemudian untuk power RPM tengah ke atasnya benar-benar jengat guys ya. Jadi ya memang kalau yang pecinta ugal-ugalan sih mungkin cocok, tapi bagi yang suka pelan-pelan kayak saya ini benar-benar tidak direkomendasikan guys ya. Jadi kita mendekat ke karbunya. Saya menggunakan karbu PWK 28 CPO yang biasa kita pakai untuk konten. Nah, itu karbunya nanti kita bongkar apa sih yang membuat karbu ini bisa helikopteran. Padahal untuk pilot jet ini ukurannya masih sama ya, pilot jet, main jet, nozzle, head nozzle-nya mungkin saya ganti. Jadi di sini kuncinya ada di head nozzle dengan jarum guys ya. Tapi walaupun head nozzle-nya sama, kalau kita ganti jarum hasilnya akan berbeda. Jadi head nozzle dengan jarum ini merupakan sepasang ya guys ya. Sekarang akan saya buka untuk bagian jarumnya aja. Untuk head nozzle nanti saya contohkan di head nozzle yang ada di luar. Terus saya bandingkan setelah saya ganti jarum, nanti si berbet helikopterannya ini akan hilang dan langsung jadi karbu yang nyaman untuk digunakan sehari-hari. Oke, kita bongkar dulu. Nah, ini jarum yang sekarang saya pakai yang hasilnya helikopteran parah seperti tadi ya guys ya. Ini adalah jarum J6ZG PE28 guys ya. Ini rahasia helikopteran dari saya kalau dipasang di karbu PWK guys ya. Ini jarum J6ZG. Nah, apa yang bisa membuat jarum ini helikopteran? Rahasianya adalah di diameter jarum ininya guys. Ini udah saya kecilin, dikurangi diameternya sekitar 0,05 mili. Itu sedikit sekali ya, tapi pengaruhnya sangat parah. Kalau saya pakai jarum J6ZG yang standar alias tanpa dikecilkan tadi, ini nggak akan helikopteran kalau bagian sininya nggak dikecilin. Jadi kalau kalian benar-benar ingin suara helikopteran kayak tadi, itu bisa mengakali dari diameter jarum ya. Karena kalau membesarkan lubang head nozzle itu cukup riskan, karena mungkin ukurannya untuk mata bornya terbatas. Nah, kalau mengecilkan jarum ini gampang, kita tinggal modal amplas ya, dan kesabaran tentunya. Yang penting cuma dikurangi 0,05 mili, itu sedikit banget ya. Kalian nggak boleh ngegerus banyak-banyak. Kalau kegerusnya terlalu banyak nanti hasilnya malah jadi zong. Nah, ini sebagai perbandingan J6ZG yang belum diperkecil. Nah, ini bedanya sekilas mungkin tidak terlalu kelihatan, tapi yang jelas yang ini yang kanan yang tadi saya pakai adalah sudah dikecilkan. Kita bisa kelihatan kalau dibandingkan dengan head nozzle. Ini diameter head nozzle-nya sama dengan yang saya pasang di karbunya. Nah, untuk celahnya sebelum si jarum dikecilkan itu ukurannya kayak gini guys tuh. Celahnya kurang lebih sedikit ya. Nah, ini
Nah, kita bandingkan dengan jarum yang sudah dikecilkan 0,05 mili. Nah, kelihatan celahnya berbeda sekali. Ini yang menyebabkan settingan helikopteran benar-benar keluar ketika RPM bawah menuju tengah. Dan untuk RPM atasnya itu ya normal aja guys, bertenaga seperti settingan karbu pada biasanya ya, yang selalu saya share. Jadi kalian yang mau settingan helikopteran, mau di karbu PE atau di karbu PWK pun sama aja. Kalian tinggal ganti head nozzle yang lubangnya gede banget, atau yang paling gampang adalah mengecilkan diameter jarum di bagian pangkalnya ini ya, di sebelah sini. Cukup sekitar 0,05 guys ya. Jadi celahnya gede banget. Ini kalau dipasang di karbu PE, dia nggak akan helikopteran guys. Di karbu PE ini justru bakal jadi settingan yang normal ya. Kalau di karbu PE, kalau di karbu PWK celah segini itu udah kehitung terlalu besar kayak gitu ya. Nah, kalau di PWK itu maksimal celahnya itu seperti yang ini guys ya. Nah, si jarum J6 ZG yang belum diperbesar. Ini maksimal. Jadi bedanya cuma 0,05 mili tapi pengaruhnya sangat besar ya. Nah, sekarang akan saya buktikan dengan mengganti jarum J6ZG standar atau JJE. Ini diameter batang tengahnya sama. Si JJE dengan J6ZG itu sama diameter bagian sininya ya, kalau sebelum dihamplas. Jadi sekarang akan saya pasang jarum JJE. Ini jarum yang memang biasa saya pakai untuk PWK CPU ini. Kalau kalian lihat di video-video saya sebelumnya, ini benar-benar jarum yang recommended untuk digunakan settingan sehari-hari guys ya. Sekarang akan saya pasang dan sedikit setel angin. Kita lihat perbedaannya akan langsung kelihatan dari jumlah setelan angin yang berubah jadi lebih sedikit, kemudian efek berbet helikopteran juga hilang, dan tentunya akan lebih nyaman untuk digunakan sehari-hari walaupun tetap menggunakan knalpot racing ya guys ya. Nah, sekarang langsung ke setting angin aja guys. Setelah setting angin idealnya stabil banget guys. Ini udah layak untuk digunakan sehari-hari. Terus barusan dicoba digas sedikit, udah nggak ada berbet, helikopternya udah benar-benar hilang. Kemudian setelan angin ini di sekitar 2,5 sampai 3 putaran ya. Jadi udah kembali normal untuk settingan sehari-hari atau daily use ya. Jika dibanding dengan settingan yang sebelumnya, modal ganti jarum doang itu settingan langsung berubah 180 derajat ya. Yang asalnya settingan motor harian, ganti jarum yang lebih tirus, berubah menjadi ala-ala motor balap ya guys ya. Dan siapa tahu ada yang membutuhkan tips ini, walaupun mungkin ya hanya untuk motor-motor yang tidak digunakan sehari-hari sudah pasti ya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan bertanya di kolom komentar. Saya matiin dulu. Jadi intinya settingan karbu itu yang paling berpengaruh adalah head nozzle dengan jarum ya. Kalian mau dibikin irit, mau dibikin
ideal atau mau dibikin boros helikopteran pun semua tergantung dari head nozzle dengan jarum yang kalian pakai. Yang paling berpengaruh pertama adalah diameternya, kedua adalah tinggi head nozzle-nya, itu sangat berpengaruh untuk settingan atau apa ya disebutnya karakter karbu yang kalian inginkan ya. Nah, saran kalau kalian ingin karbunya lebih irit, nyaman digunakan sehari-hari, pakailah diameter head nozzle yang kecil, kemudian yang celahnya dengan jarum itu benar-benar sedikit hampir rapat, itu untuk PWK. Kemudian untuk PE ya celahnya agak gede, harus dibedakan ya. Jadi PE dengan PWK itu untuk diameter head nozzle atau celah antar head nozzle dengan jarumnya itu berbeda. Kalau PWK minta yang rapat-rapat, kalau PE minta yang longgar-longgar kayak gitu ya. Kemudian untuk tinggi itu menyesuaikan. Kalau spek motor kalian masih spek mini, sebut aja standar sampai standar tune up kayak gitu ya. Pokoknya untuk spek-spek harian touring itu head nozzle saya sarankan pakai yang agak tinggi guys. Nah, kalau motor kalian udah menggunakan kompresi gede, setelan herek-herekan, itu saya sarankan menggunakan head nozzle yang pendek. Nah, untuk jarum kalian tinggal menyesuaikan jodohnya ya. Jadi ya seperti itulah kurang lebih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.